Wasahlan bihudurikum. Marhaban, selamat datang kami aturkan kepada orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, Ayahanda Kiai Haji Raden Jamaluddin An-Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, sekaligus kalau di jajaran organisasi beliau merupakan mustasyar MWCNU Kecamatan Cibarusah, sekaligus juga wakil syuriah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Hadirin jamaah sekalian, izin melanjutkan. Jadi malam ini alhamdulillah Mas Mungid bisa melaksanakan syariat tadi, yaitu melaksanakan kesunahan berkhitan di putra beliau. Alhamdulillah telah dilaksanakan khitan. Mudah-mudahan ini jadi bukti konkret bahwa beliau melaksanakan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga syariatnya para nabi-nabi terdahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fakir mewakili segenap jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang. Sekedar informasi buat jamaah yang belum tahu, mungkin selama ini mendengar NU tuh ya sekedar NU aja udah, globalnya. Adapun secara rinci, secara lebih jauh mungkin banyak yang belum paham. NU itu Jam'iyah Lid-Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah melestarikan, mengamalkan, mengembangkan ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ciri khas metode bermadhab. Jadi istilah dalam beragamanya menggunakan metode bermadhab. Cara memahami ajaran Rasulullahnya menggunakan metode bermadhab. Apa itu madhab? Madhab itu menurut bahasa at-thoriq, jalan, bisa diartikan pendapat atau aliran. Tapi menurut istilah al-ahkamu fil masailil lati dhahaba wa i'taqada wa ikhtarahal imamul mujtahid. Madhab itu artinya hukum-hukum tentang berbagai macam masalah yang dilakukan atau dirumuskan dan dipilih serta diyakini oleh para imam mujtahid. Siapa imam mujtahid? Banyak mujtahid itu, tapi yang muktabar, yang boleh diikuti hanya 4. Nu'man bin Sabit atau disebut Imam Hanafi dengan madhabnya Hanafiyah, kemudian Malik bin Anas dengan madhabnya Maliki, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah, dan Ahmad bin Hambal dengan madhabnya Hambali. Ini 4 madhab yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh diikuti. Selain ini mohon maaf, bukan berarti menafikan ulama yang lain, tapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita tidak boleh ikut pendapat ulama selain yang madhab yang 4 ini. Di antaranya adalah karena yang lain itu ghair mudawwan, tidak ada kitab yang terbukukan kemudian yang menyebarkan murid-muridnya. Beda dengan yang 4. Kalau yang 4 ini dari dulu pertama kali madhab Syafi'i dicetuskan tahun 105, lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah dengan 2 kaul qadim dan kaul jadid, kemudian kitabnya Al-Hujjah dan Al-Um. Sampai hari ini, sampai detik ini madhabnya masih terus dipakai, diamalkan, diajarkan di musola-musola, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Khusus Indonesia mayoritas madhab Syafi'iyah, pesantren-pesantren yang mengajarkan fikih madhab Syafi'i. Dari mulai paling tinggi Al-Um, terus Mukhtasar Muzani, Buaiti, terus Al-Wajid, Al-Wasid, Al-Aziz, Ar-Raudhah, kemudian Al-Minhaj, terus sampai paling kecil. Ini kasihan orang Indonesia mungkin gak bakalan paham kalau Al-Um. Dibuat kecil namanya Safinatun Najah, bahtera keselamatan gitu. Safinatun Najah. Yang ngarang Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, Hadramaut Yaman. Karena umat Islam ini dulu dibawa dari Yaman ya, maka mayoritas Indonesia dulu madhabnya Syafi'iyah. Tapi menurut Mbah Hashim dari tahun 1300 ini mulai sudah berubah. Banyak kelompok-kelompok baru datang ke Indonesia. Sampai sekarang di masjid, di musola itu sholat kok beda-beda gitu. Ada yang pakai usoli, ada yang nggak pakai usoli, ada yang berdirinya itu sejengkal
jaraknya ada yang jegang kayak kiper Persib, macam-macam tuh. Ada yang takbirnya segini, ada yang segini. Kalau Syafi'iyah ya segini, hadwa mankibai, persis di tengah-tengah telinga gitu, sesuai dengan kajian rujukan kitab fikih. Nah, ini berbagai persoalan yang muncul di akhir-akhir kondisi sekarang. Maka pesan Rasulullah sebagaimana Al-Fakir pernah baca dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, idza ra'aitumul ikhtilaf, idza ra'aitum ikhtilafan, ketika engkau melihat berbagai perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka ikutilah kelompok mayoritas. Siapa kelompok mayoritas? Ya kalau di Indonesia NU 260 juta, potong non muslim 220 juta, 90 jutanya adalah warga muslim Nahdlatul Ulama. Jadi ikutilah kelompok yang mayoritas. Ini pesan Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham. Dengan demikian insya Allah ikut kelompok mayoritas selamat. Segerombolan kambing di tengah hutan, kemudian ada satu kambing memisahkan diri, mana yang dikejar singa? Satu kambing yang memisahkan diri. Tapi yang bergerombol itu tidak akan dikejar oleh singa. Maka hari ini kalau kita memisahkan diri dari kelompok mayoritas, siap-siap jadi bancakan, caplokkan kelompok-kelompok minoritas yang punya ambisi untuk segala macam merubah Indonesia dari segala perubahan. Ini sudah banyak kita lihat bintik-bintik nih, pola-polanya udah kelihatan. Maka dengan demikian mari, kalau Al-Fakir mengajak kita masuk ke kelompok mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya juga An-Nahdliyah. Ini sekedar sambutan mewakili Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibarusah, karena Al-Fakir merasa ini adalah PR besar. Bagaimanapun Cibarusah ini punya histori, kita punya pesantren banyak di Cibarusah ini, dan saya yakin pesantren itu mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sekarang perlu diperkuat lagi dengan An-Nahdliyahnya. Selain itu dalam sejarah juga Cibarusah pernah jadi tempat pelatihan Laskar Hizbullah Sabilillah. Mudah-mudahan ini menjadi awal mercusuar, menjadi kawah candera di muka bahwa Cibarusah suatu saat akan menjadi kiblatnya Aswaja An-Nahdliyah di Kabupaten Bekasi, khususnya umumnya di Jawa Barat. Demikian harapan Al-Fakir. Mohon doa, dorongan doa dari semuanya, terutama anak-anak muda Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Mari kita sama-sama menjaga akidah, menjaga amaliyah, menjaga harokah kita di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Anak itik di tengah sawah, beli parfum di Pelabuhan Ratu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Tapi UNU nih temannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.